Shalom. Sekali lagi shalom. Puji Tuhan. Gitu dong, semuanya ketawa, semuanya tersenyum. Baru pagi-pagi sudah bisa tersenyum ya, puji Tuhan. Ya, puji Tuhan, Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan, kita bisa berkumpul di tempat ini, kita bisa datang kepada Tuhan pada pagi hari ini. Kalau sepanjang minggu kita telah bekerja, kita telah melakukan setiap aktivitas kita telah melakukan setiap kegiatan kita bersekolah, kita bekerja dan segala macam. Dan pada pagi hari ini kita mau datang kepada Tuhan dengan penuh sukacita. Kita bersukacita bersama dengan Tuhan, kita menaikkan setiap ucapan syukur kita pada Tuhan. Saya menyapa kita sekali lagi. Apa kabar? Puji Tuhan. Saya mau mengajak kita untuk mengucapkan salam baptis. Bapak Ibu di sini ada yang tahu salam baptis? Nggak tahu. Jadi saya ajarkan ya. Soalnya di kampus saya diajarkan. Ya, nanti kalau saya tanya apa kabar, Bapak Ibu sekalian jawab kabar baik. Kalau saya bilang lagi kabar baik, diberitakan kabar baik. Bisa? Oke, sekali lagi ya. Apa kabar? Kabar baik. Diberitakan kabar baik. Puji Tuhan. Saya mengajak kita semua untuk bangkit berdiri. Kita bersukacita bersama dengan Tuhan. Kita menaikkan setiap pujian kita. Kita bergembira bersama Tuhan. Kita melompat. Kita bersukacita. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, kami bersyukur kalau pada pagi hari ini kami boleh datang kepadamu, kami boleh melayani Engkau Tuhan. Pada pagi hari ini Tuhan layakkanlah setiap kami ya Bapa. Biarlah kami yang datang pada hari ini Tuhan, kami boleh diberkati, kami boleh menerima setiap ajaran firman Tuhan, dan kami boleh melakukannya dalam setiap kehidupan kami. Tuhan, ini hidup kami serahkan seluruhnya ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan, terpujilah namamu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Sebab hari ini adalah harinya Tuhan. Mari kita bersukacita, kita datang kepada Tuhan dengan hati bersyukur. Kita katakan bahwa kau masuki gerbangnya dengan hati bersyukur. bagi kita semua. Kita sama-sama katakan, datanglah ke baitnya.
kasih setianya. Syukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya selamanya kasih setianya. Syukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya Tuhan mengasihi kita, saudara. Saatnya kita menikmati setiap kebaikan Tuhan, setiap kehadiran Tuhan dalam hidup kita saat ini. Biarlah setiap kehidupan kita boleh diberkati Tuhan. Biarlah kuasa-Nya Tuhan mengurapi kita pada pagi hari ini. Sama-sama kita katakan saat ini. Saat ini
kasih ya Tuhan buat setiap kesetiaan-Mu dalam setiap hidup kami. Terima kasih ya Tuhan buat setiap cinta kasih-Mu Tuhan yang tidak pernah berkesudahan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Kita mempersiapkan hati dan pikiran kita karena sebentar lagi kita akan menerima kebenaran firman Tuhan. Dan kita semua percaya bahwa ketika kita meyakini setiap segala sesuatu yang akan kita lewati, setiap musim yang selalu kita lewati dalam kehidupan kita, dan kita percaya bahwa kita mampu melewatinya ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan. Kita nyanyikan lagu ini dengan penuh hati bersyukur. Kita bawa katakan kepada Tuhan, terima kasih Tuhan. Bersamamu Tuhan, mampu melewati setiap proses kehidupan aku. Kau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau
berdoa. Bapa di surga, Bapa yang mengasihi kami seperti rusa yang rindu kepada aliran air. Kami rindu bertemu dengan Engkau. Kami rindu mendengar suara-Mu. Kami rindu mendengar sapaan-Mu kepada kami pagi ini. Kami berdoa supaya kebenaran firman Tuhan membanjiri hati dan pikiran kami, dan kami diberkati melalui kebenaran firman-Mu. Berbicaralah karena kami mau mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan duduk saudara. Saya selalu berdoa setiap Sabtu malam ketika akan diadakan ibadah hari Minggu. Saya selalu berdoa dan mendoakan saudara untuk hadir. Dan Tuhan menjawab, saudara semua hadir dalam ibadah pagi ini, dan nyata bagi saya bahwa saudara juga rindu akan kebenaran firman Tuhan. Saya ingin mengajak saudara melihat sebuah gambar. Ada pepatah Cina yang mengatakan berdiri di atas dua perahu. Berdiri di atas dua perahu. Standing on two boats. Mungkin nggak orang berdiri di atas dua perahu? Mungkin nggak? Saudara pernah coba itu? Pasti kaki kiri ke kiri, kaki kanan ke kanan, dan kita tidak bisa berdiri. Pepatah ini menunjukkan bahwa ada orang yang punya keinginan untuk mempertahankan dua prinsip, mempertahankan dua hal, tapi membahayakan dirinya sendiri. Dia ingin mempertahankan sesuatu dan mempertahankan yang lain. Ini tidak mungkin terjadi karena dua prinsip itu, dua hal itu kadang-kadang bertentangan dan membahayakan diri kita sendiri. Nah, pada perumpamaan yang akan kita pelajari kali ini, Tuhan Yesus mengatakan bahwa kita tidak bisa mengabdi kepada dua tuan. Nggak bisa. Kalau tidak, dia akan membenci yang satu dan mengasihi yang lain. Dan saudara sudah tahu itu, kita bicara mengenai Mamon. Mari kita buka Alkitab kita buka Lukas pasal 16 ayat 1 sampai 13. Lukas pasal 16 ayat 1 sampai 13. Saudara menyimak, saya akan membacakannya bagi saudara. Dan Yesus berkata kepada murid-muridnya, ada seorang kaya yang mempunyai seorang bendahara. Kepadanya disampaikan tuduhan bahwa bendahara itu menghamburkan miliknya. Lalu ia memanggil bendahara itu dan berkata kepadanya, apakah yang kudengar tentang engkau? Berilah pertanggungan jawab atas urusanmu, sebab engkau tidak boleh lagi bekerja sebagai bendahara. Kata bendahara itu dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat? Tuanku memecat aku dari jabatanku sebagai bendahara. Mencangkul, aku tidak dapat. Mengemis, aku malu. Aku tahu apa yang akan kuperbuat, supaya apabila aku dipecat dari jabatanku sebagai bendahara, ada orang, perhatikan, ada orang yang akan menampung aku di rumahnya. Lalu ia memanggil seorang demi seorang yang berhutang kepada tuannya. Katanya kepada yang pertama, berapakah hutangmu kepada tuanku? Jawab orang itu, 100 tempayan minyak. Lalu katanya kepada orang itu, inilah surat hutangmu, duduklah dan buatlah surat hutang lain sekarang juga, 50 tempayan. Kemudian ia berkata kepada yang kedua, berapakah hutangmu? Dan jawab orang itu, 100 pikul gandum. Katanya kepada orang itu, inilah surat hutangmu, buatlah surat hutang lain, 80 pikul. Lalu tuan itu memuji bendahara yang tidak jujur itu, karena ia telah bertindak dengan cerdik. Sebab anak-anak dunia ini lebih cerdik terhadap sesamanya daripada anak-anak terang. Dan aku berkata kepadamu, ikatlah persahabatan
dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur, supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima di dalam kemah abadi. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Jadi, jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Dan jikalau kamu tidak setia dalam harta orang lain, siapakah yang akan menyerahkan hartamu sendiri kepadamu? Seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang, mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada mamon. Hamba pada zaman Tuhan Yesus adalah budak. Budak diperjualbelikan. Nah, begitu mereka diperjualbelikan, ketika ada seorang majikan membeli budak itu, dia wajib mengabdi kepada majikan yang baru. Dia tidak bisa mengabdi kepada majikan yang lama. Begitu dia dibeli, dia menjadi milik majikan yang baru. Dia tidak bisa mengabdi kepada dua tuan. Juga dia tidak bisa mengabdi kepada tetangga yang lain. Dia harus bekerja kepada satu orang tuan. Kalau tidak ada konflik kepentingan, dia akan melakukan ini sementara tuannya perlu melakukan hal yang lain. Nah, seperti begini. Kalau kita jujur ya, saya ingin mengajak saudara untuk melihat bahwa kalau kita sebagai seorang pekerja di sebuah perusahaan, saudara bekerja di sebuah perusahaan dan saudara punya side job. Kadang-kadang orang pengen dapat uang lebih, ya. Ada side job, tapi digunakan pada saat kita jam kerja kita di perusahaan itu. Kita sebagai karyawan bilang, nggak apa-apa Pak, kan ini waktu istirahat. Tidak ada apa-apa Pak, karena pekerjaan saya sudah selesai. Padahal jam yang diberikan kepada kita sebagai jam kerja, jam 8 sampai jam 5 sore itu adalah milik perusahaan, milik Tuhan. Kita balik, kalau saudara mengatakan tidak apa-apa, bagaimana rasanya kalau saudara jadi majikan? Punya anak buah seperti itu. Kan tidak bisa. Jam 8 sampai jam 5 saudara mengabdi kepada perusahaan tersebut. Nah, Yesus mengatakan tentang pengabdian kepada mamon dan kepada Allah. Kamu harus pilih salah satu, kamu tidak boleh memilih kedua-duanya. Nah, bagaimana cara kita menafsirkan perumpamaan ini? Minggu lalu kita belajar tentang perumpamaan 10 gadis yang menunggu mempelai. Sama seperti perumpamaan minggu lalu, saudara tidak bisa menafsirkan dengan alegoris. Alegoris itu banyak sekali penyimpangannya. Minggu lalu saya mengatakan, alegoris itu biar Yesus sendiri yang menerjemahkan. Kita nggak bisa menerjemahkan, dasarnya tidak ada. Jadi dasarnya tidak ada. Saudara tidak bisa melambangkan bendahara ini sebagai kita, lalu Tuhan itu yang pemimpin perusahaan itu sebagai Tuhan. Tidak bisa. Tetapi saudara bisa belajar bahwa Yesus menceritakan perumpamaan ini. Ada satu makna, satu arti penting di dalam perusahaan, dalam perumpamaan itu. Itu saja perumpamaan ini diceritakan oleh Tuhan Yesus supaya kita belajar sesuatu melalui cerita itu. Tidak usah diarti-artikan. Uang itu artinya ini, hutang itu artinya ini, hamba bendahara itu artinya ini. Tidak usah. Karena kita akan belajar tentang sesuatu dari perumpamaan itu. Nah, untuk menafsirkan itu, kita akan melihat konteksnya. Pasal 16 ini bercerita tentang apa? Seluruh pasal 16 ini, kalau saudara perhatikan, perumpamaan tentang bendahara yang tidak jujur ini, itu bicara mengenai pengelolaan uang. Benar kan? Dia mengelola uang majikannya. Lalu, setelah perumpamaan itu selesai, perhatikan ayat 14.
Semuanya itu didengar oleh orang-orang Farisi, hamba-hamba uang itu, dan mereka mencemooh dia. Jadi ini ngomong soal hamba uang, bicara mengenai uang, pasal 16 itu. Kemudian Lukas menulis lagi, Yesus memberikan sebuah perumpamaan tentang orang kaya dan Lazarus yang miskin. Nah, sekali lagi, tidak bisa kita mengatakan ini artinya ini artinya. Saya pernah mendengar cerita seorang pengkhotbah mengatakan Lazarus itu ada namanya. Kemudian orang kaya ini tidak ada namanya. Berarti Yesus kenal dia. Tidak ada disebutkan di situ. Lalu apa artinya? Ini juga bicara tentang uang. Lazarus orang miskin, ada orang kaya. Yesus menceritakan perumpamaan untuk mengatakan kepada kita, uang tidak bisa membawa kamu ke surga. Itu saja. Jadi orang mengambil uang begitu banyak, uang menjadi tuannya, uang menjadi obsesinya. Lalu dan dia berkatakan, dengan uang ini aku bisa hidup bahagia. Nah, sekali lagi saudara, sekali lagi, ada ajaran mengatakan, kalau kamu diberkati, kamu kaya. Banyak teologi seperti itu, orang senang pergi sebuah gereja, dan disitu diberkati, didoakan oleh pendeta, lalu dia jadi kaya. Lihat perumpamaan Lazarus yang miskin dan orang kaya tadi. Kekayaan tidak menentukan berkatmu. Perhatikan, kekayaan tidak berarti saudara diberkati. Berkat tidak bisa diukur dengan uang. Karena Lazarus miskin, tapi dia masuk surga. Jadi seluruh pasal ini bicara tentang uang. Sudah 3 bulan saya bicara uang. 4 ini. Enggak bosan ya? Bosan enggak? Enggak ya? Iya, saya bicara soal uang 3 bulan. Harus ada tindakan setelah khotbah ini. Jadi, uang selalu dibicarakan oleh Tuhan Yesus. Karena uang kadang-kadang membuat kita salah arah. Uang selalu menjadi berhala dalam hidup kita. Uang selalu menjadi berhala dalam kehidupan orang percaya. Kepada siapa saudara lebih percaya? Uang atau Tuhan? Simpel saja. Simpel saja. Ingat, Maleakhi 3:10, Pak Asin berkhotbah di situ. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan Tuhan, supaya ada persediaan makan bagiku. Saya tanya kepada saudara sekarang, apakah 1/10 itu, persepuluhan itu wajib? Saudara jawab dalam hati. Kalau saudara berkatakan wajib, berilah. Berilah. Bahkan kalau saudara mengasihi Tuhan, pasti saudara memberi lebih. Karena uang bukan segala-galanya. Menurut saudara, apakah kalau kita memberikan 1/10, lalu 90% itu bukan uang Tuhan? Saudara, kita belajar bahwa dari orang kaya ini, bahwa mengatakan Yesus sebagai orang baik. Ada orang mengatakan begini, di perumpamaan, di cerita ketika Asaf berkhotbah tentang seorang yang baik datang kepada Yesus, guru yang baik, apa yang aku harus lakukan untuk memperoleh hidup yang kekal? Yesus mengatakan ini aku semua sudah lakukan, sekarang tes. Jual seluruh hartamu, lalu bagikan ke orang miskin, kemudian ikutlah aku. Tes, kamu lebih sayang uang atau lebih sayang aku? Dan dia tidak mau, sebab uangnya banyak. Kadang begini saudara, saya itu juga kadang-kadang membaca itu, coba tanya kepada diri kita. Kalau Yesus memerintahkan hal yang sama, kalau Yesus memerintahkan jual seluruh hartamu,
kamu bagikan ke orang lain. Coba lihat, kamu bisa nggak hidup tanpa uang, tapi hanya bersandar kepada aku. Kira-kira apa jawaban kita? Doanya mungkin sebulan, 2 bulan, Tuhan gimana ini caranya? Aku mau ikut Tuhan tapi tidak mau melepas ini. Itu tadi, standing on two boats. Kita mau ikut Tuhan, tapi tidak mau melepaskan yang lain. Jadi perumpamaan ini tentang Allah atau Mammon. Allah atau Mammon. Nah, kita akan melihat perumpamaan ini, prinsip apa yang bisa kita pelajari dari perumpamaan. Tapi coba kita lihat, ini perumpamaan ini tidak mengajarkan kepada kita bahwa kita harus berlaku tidak jujur. Salah. Ini kita akan belajar tentang. Coba lihat perumpamaan tentang janda yang minta kepada hakim yang tidak benar. Jangan mengatakan hakim itu seperti Allah. No. Hakim itu jahat. Allah itu baik. Nggak bisa. Tuhan pun bilang, dari perumpamaan itu kalian belajar. Orang jahat aja kasih kamu, apalagi aku yang baik. Jadi, perumpamaan ini tidak mengajarkan kepada kita untuk berlaku tidak jujur. Setiap orang Kristen harus jujur. Yang kedua, Allah tidak diumpamakan dengan pengusaha kaya. Tadi sudah kita lihat bahwa ini tidak bisa kita alegoriskan. Allah tidak dapat dibujuk dengan uang. Ini perumpamaan tidak bisa mengatakan kalau kita memberi banyak kepada Tuhan, uang kita, bahkan kita memberikan seluruh harta milik kita, maka kita diselamatkan. Perumpamaan ini tidak mengajarkan itu. Perumpamaan ini tidak mengajarkan itu. Tuhan tidak perlu uang kita. Dia kaya. Dia kaya, dia pemilik segala sesuatu. Tapi dari perumpamaan ini, Tuhan ingin ajarkan kepada kita sikap kita terhadap uang. Perhatikan, waktu saya siapkan ini, saya merenung dalam pikiran saya, dalam hati saya. Gak usah dikhotbahin sebenarnya. Tuhan tahu kita jujur apa enggak. Tuhan tahu hati kita lebih condong ke uang atau ke Allah. Benar nggak? Ayo. Tuhan tahu kita lebih condong ke uang atau ke Allah. Nah, dalam perumpamaan ini ada seorang bendahara yang menghamburkan uang milik majikannya. Dia sepertinya korupsi dan ketahuan. Nah, karena ketahuan, ia dipecat. Tetapi dia punya catatan hutang para orang-orang yang berhutang. Lalu dia pergi membawa catatan itu, pergi kepada orang-orang yang berhutang kepada majikannya. Lalu dia berpikir keras, bagaimana saya bisa bertahan hidup tanpa ada pekerjaan? Kan ceritanya begitu. Ia berkata, aku mencangkul nggak bisa. Inilah pekerjaanku satu-satunya. Mengemis, aku malu. Lalu dia pergi kepada orang yang berhutang kepada majikannya. Lalu dia buat buku catatan baru. Catatan hutang baru. Berapa hutangmu? 100 juta. Bayar 100 juta? Enggak. Dia buat catatan hutang baru 50 juta. Perhatikan, dia tidak ambil 50 jutanya. Ya, dia tidak ambil 50 jutanya. Dia, Pak, hutang Bapak berapa? 100 juta. Aduh, kebanyakan itu. Bapak pasti tidak bisa bayar. Susah untuk bayar ya? Iya, kalau bisa dikurangi. Aku kurangi 50 juta. Dia tidak ambil uang itu. Kenapa? Karena dia butuh relasi dengan pengusaha yang ini, yang punya hutang itu. Dia bilang, supaya kalau aku diberhentikan, ada orang yang menampung aku.
Jadi dia tidak mengatakan uang itu tidak penting, tapi dia menggunakan uang itu demi dia mendapatkan sesuatu dari yang lain. Uang bukan segala halanya. Dia menggunakan uang itu sebagai alat untuk membangun relasi. Dia memenangkan hati pengusaha itu. Saya harus buat dia senang. Utangmu 100 juta, kita diskon menjadi 50 juta. Bayar saja 50 juta. Pengusaha itu senang, orang ini baik. Nanti kalau memang dia dipecat, aku tampung. Kira-kira begitu. Memanfaatkan uang itu, makanya Yesus bilang, gunakan persahabatan dengan mamon yang tidak jujur. Gunakan mamon itu untuk membangun relasi. Jadi bendahara ini tidak dapat uangnya. Ia lebih pilih relasi dengan pengusaha itu daripada uangnya. Ayat 4 mengatakan, aku tahu apa yang akan aku perbuat, supaya apabila aku dipecat dari jabatanku sebagai bendahara, ada orang yang akan menampung aku di rumah mereka. Hebat kan? Kalau kita jadi bendahara ini, berapa utangmu? 100 juta. Bayar. Lalu ngomong kepada bosnya, bos, ini dia punya utang 50 juta. Kita korupsi 50 juta. Kalau 50 jutanya habis, dia kacau. Nggak ada orang lagi yang percaya kepada dia. Nah, sekali lagi saudara, ini tidak mengajarkan bahwa Tuhan butuh uangmu. Tidak. Perumpamaan tidak mengajarkan bahwa Tuhan mau uang saudara. Tuhan kaya. Dia bisa melakukan semua pekerjaannya tanpa saudara memberi. Tapi dia ingin tahu, lebih condong kemana hati kita? Ke dia atau kepada Tuhan. Nah, nanti kita akan lihat pekerjaan Tuhan di TLCC perlu dana besar. Apakah kita tergerak atau kita menyimpan uang kita? Aku masih punya banyak tanggungan, aku masih punya banyak pengeluaran yang harus aku buat. Berkali-kali Tuhan mengajarkan. Coba lihat dulu Maleakhi 3 itu. Ketika dikhotbahkan, kamu kasihlah persepuluhan, jangan takut. Aku bisa buka tingkap-tingkap langit. Saudara percaya nggak? Tuhan bisa buka tingkap-tingkap langit. Percaya nggak? Percaya itu, tapi memberi 1/10 nggak bisa. Ironis sekali. Nah, kita coba melihat beberapa prinsip dari perumpamaan ini. Pertama, kita itu hanya pengelola, bukan pemilik harta. Kita hanya pengelola. Bendahara itu adalah pengelola uang majikan. Itu bukan uang dia. Sama seperti kita semua adalah pengelola apa yang Tuhan berikan kepada kita. Kalau saya tanya kepada saudara, kalau saudara memiliki segala sesuatu, punya uang, punya harta, kalau saya tanya kepada saudara, itu berasal dari siapa? Saudara pasti mengakui, semua berasal dari Tuhan. Benar nggak? Sekalipun saudara bekerja, saudara pasti mengakui, apa yang aku miliki semua berasal dari Tuhan. Tuhan yang percayakan itu kepadaku. Satu kali Daud ingin bangun bait Allah. Dia ingin bangun bait Allah, lalu dia mengajak jemaatnya, seluruh jemaat Israel memberikan persembahan. Lalu ketika dia melihat semua persembahan itu, ada yang membawa emas, perak, tembaga, besi, dan segala macam. Dia melihat itu, hatinya tersentuh. Dia mengatakan, Tuhan,
Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, dan engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tanganmu kekuatan dan kejayaan, dalam tanganmu kuasa membesarkan dan mengokohkan. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepada memuji namamu yang agung itu. Sebab siapakah aku ini? Dan siapakah bangsaku sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela ini? Sebab daripadamu lah segala-galanya, dari tanganmu lah sendiri persembahan yang kami berikan kepadamu. Benar nggak? Daud kaya, tapi dibilang ini bukan dari tanganku, Tuhan yang percayakan kepadaku. Semua ini aku kelola, Tuhan percayakan kepadaku untuk dikelola. Jadi persembahan itu yang kita miliki, apapun itu adalah milik Tuhan. Kita dipercayakan untuk mengelola uang itu. Jadi saudara begini, kalau Tuhan percayakan sejumlah uang kepada saudara, Dia akan lihat bagaimana cara saudara mengelola uang itu. Benar nggak? Gini loh saudara, jangan pernah mengatakan, oke lah kita kasih 1/10 buat Tuhan, lalu 90% aku bebas. Kalau Tuhan melihat saudara memberikan 1/10, mungkin Dia senang. Lalu 90% saudara gunakan untuk kejahatan, Dia tidak akan percayakan lagi uang itu kepada saudara. Tidak akan. Kalau saudara dipercayakan sejumlah uang oleh Tuhan kepada saudara, lalu saudara mengatakan uangku banyak, maka aku berbuat ini, berbuat itu. Aku berdosa ini, aku berdosa itu. Tuhan mau hidupmu kudus, maka Tuhan bisa ambil itu semua, sehingga saudara tidak bisa berbuat apa-apa. Dia akan lihat cara kita mengelola uang itu. Karena semua yang kita punya itu adalah milik Tuhan, bukan milik kita. Lihat ayat 10 saudara. Barang siapa setia dalam perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Barang siapa tidak benar dalam perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara besar. Kalau saudara dipercayakan 50 juta sebulan, saudara gunakan apa uang itu? Kalau saudara gunakan dengan benar, Tuhan akan percayakan 100 juta. Percaya nggak? Kalau saudara dipercayakan 50 juta, tapi saudara gunakan dengan tidak benar, Tuhan kecil itu uang. Kecil. Nggak bisa saudara kelola dengan baik. Apakah aku akan mempercayakan kepadamu 100 juta? Tuhan tahu loh. Jadi, kalau saudara ingin Tuhan percayakan lebih, setialah, bijaksanalah menggunakan uangmu. Ada seorang kaya yang mempunyai seorang bendahara. Kepadanya disampaikan tuduhan bahwa bendahara itu menghamburkan miliknya. Lalu memanggil bendahara itu dan berkata kepadanya, apa yang kudengar tentang engkau? Berilah pertanggungan jawab atas urusanmu, sebab engkau tidak boleh lagi bekerja sebagai bendahara. Ketahuan. Apakah Tuhan tahu kita jujur atau tidak dalam pengelolaan uang? Dia tahu siapa yang jujur, siapa yang tidak. Yang prinsip kedua, pilihlah yang bersifat kekal, bukan yang bersifat sementara. Mamon adalah sebuah istilah dalam bahasa Yunani, adalah kekayaan. Bahasa Aram adalah kekayaan. Mamon itu kekayaan. Sifatnya
sementara. Sifatnya hanya sementara, tidak bisa dibawa kemana-mana. Yesus membuat sebuah kesimpulan tentang perumpamaan. Dia simpulkan dan membandingkan dua hal. Dia membandingkan dua hal. Tadi depan kita membandingkan tentang perkara kecil dan perkara besar. Dia membandingkan tentang mamon dan harta yang sebenarnya, membandingkan harta orang lain dan harta milikmu sendiri. Kita lihat ini semua, saudara. Perkara kecil itu artinya sedikit, bukannya hal-hal pekerjaan yang sedikit, yang kecil, tapi jumlahnya sedikit. Seberapa banyak pun uang yang saudara peroleh, tidak ada bandingnya dengan kekayaan di surga. Kalau pengelolaan uangmu yang sedikit itu di dunia, bagaimana Tuhan tidak bisa kamu kelola? Bagaimana Tuhan bisa mempercayakan harta yang besar di surga? Itu maksud Tuhan. Mamon itu bersifat sementara. Harta di dunia saudara tidak bisa kelola. Bagaimana Tuhan bisa memberikan kepadamu harta di surga? Itu maksud Tuhan. Harta orang lain, harta kamu yang sebenarnya. Waktu kita punya harta di dunia ini, kita nggak bisa bawa kalau kita mati. Benar? Itu bukan harta kamu yang sebenarnya. Makanya Yesus bilang, kumpulkan hartamu di surga. Dia mengatakan, kita punya kekayaan rohani di surga yang begitu besar. Efesus pasal 1 bilang begitu. Kumpulkan hartamu di surga. Di sanalah hartamu yang sebenarnya. Pikiran kita, otak kita, obsesi kita seharusnya tertuju ke sana. Makanya Yesus mengatakan, kamu gunakan hartamu yang di dunia ini, mamonmu yang sederhana, mamon yang tidak jujur, kamu gunakan supaya kamu menabung di sana. Itu maksud Tuhan. Kamu jangan terobsesi dengan harta yang tidak benar, yang kecil, yang mamon, yang sementara, yang akan habis. Saudara pikirkan harta yang bersifat kekal. Itu maksud Tuhan. Ngerti ya? Matius 19 ayat 21, kata Yesus kepadanya, jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, juallah segala milikmu, dan berikanlah kepada orang lain, maka engkau memperoleh harta di surga. Harta di surga. Kamu rela nggak kehilangan harta di dunia? Kamu gunakan buat pekerjaan Tuhan, tapi kamu punya harta di surga. Tanya, orang yang baik, kamu rela nggak kehilangan harta dunia? Habis. Tapi sebagai gantinya aku memberikan kepadamu harta di surga. Kira-kira itu jawaban tantangan Tuhan Yesus kepada orang yang kaya ini, yang datang kepada Yesus. Mau nggak kamu kehilangan semuanya, tapi gantinya aku kasih kamu harta di surga? Dia nggak mau. Dia masih pegang erat-erat hartanya. Banyak sekali. Sayang, kita kadang-kadang seperti itu. Kita nggak mau kehilangan harta kita di dunia. Pegang erat-erat. Kita tidak mau lepas. Kita lebih memilih perkara kecil, bukan perkara besar. Kita lebih memilih uang yang sedikit, bukan uang yang banyak. Kita lebih memilih harta dunia dan menolak harta surga. Kita lebih sayang kepada harta daripada kepada Allah. Oke, saya akan mengajak saudara untuk melihat kesamaan ayat ini dengan perumpamaan Lazarus dan orang kaya. Aku berkata kepadamu, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur, supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima dalam kemah abadi. Dalam perumpamaan Lazarus dan orang kaya, orang ini sangat kaya. Dia menaruh harapannya terhadap hartanya.
Dia nggak peduli dengan orang lain. Lazarus yang di depan rumahnya dia tidak tolong. Karena dia tidak mau memberi kepada orang lain supaya hartaku tidak berkurang. Dia mengikat persahabatan dengan Mamon. Ketika dia mati, Mamon itu tidak dapat menolong dia lagi. Dia berhadapan dengan Abraham. Tolonglah aku. Mana uangmu yang bisa menolong kamu? Enggak ada. Tidak ada. Jadi pilihlah yang bersifat kekal. Kalau hari ini Allah menantang saudara, saudara pilih Allah atau Mamon. Prinsip ketiga, pilihlah Allah atau Mamon. Ini tantangan kita. Seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Ada dua pilihan yang Tuhan berikan kepada kita. Saudara mau menjadikan Allah sebagai Tuhan atau menjadikan Mamon sebagai Tuhan? Nah, saya tahulah. Saudara pasti pilih Tuhan, kan? Saudara pasti pilih Yesus. Dan saya berpikir-pikir gimana coba caranya mengajar kita semua hal-hal yang prinsip untuk menerapkan firman Tuhan ini. Nah, ada beberapa catatan. Kita contoh kalau uang sebagai tuan. Seperti ini. Kita cemas terus-menerus terhadap duit. Kalau nggak dapat duit, kita stres. Padahal kita punya Allah. Saudara menyandarkan hidupmu pada uang atau pada Allah. Kita sulit memberi. Karena kalau kita memberi, kita tidak bisa hidup. Padahal Allah yang memberi hidup. Saudara menyandarkan hidup saudara pada uang. Jadi susah sekali untuk memberi. Terobsesi dengan status atau harta benda. Itu yang menjadi pikirannya. Dia tidak memikirkan Tuhan, tapi memikirkan uang. Gimana aku bisa tambah lagi, bisa tambah lagi, bisa tambah lagi. Cemburu kalau orang lain memilih lebih banyak. Jadi kalau saudara pengen lebih banyak, setia dulu dengan apa yang saudara miliki. Mengkompromikan nilai-nilai demi keuntungan finansial. Kompromi nilai-nilai kita. Pokoknya apa yang ditulis dalam Alkitab bisa dilanggar, yang penting aku cuan. Benar kan? Pendeta, sorry ya, saya nggak bisa ke gereja. Kenapa? Closing minggu ini. Lumayan, 3 miliar. Kompromi. Nilai ibadah lebih rendah daripada 3 miliar. Sebentar. Di mana ya? Ada orang datang. Pak, ayo Pak, ada proyek nih Pak. Bapak dapat untung 3 miliar. Kita tanda tangan hari Minggu. Pikirlah kita ya kadang-kadang. Pendeta, sorry ya. Minggu depan bisa ibadah. Cuan tidak datang 2 kali. Contoh uang adalah hamba. Uang sebagai hamba, bukan Tuhan. Tuhan sendiri adalah Tuhan kita. Uang adalah hamba. Mudah untuk memberi, baik kepada manusia maupun kepada Tuhan. Kalau lihat ada kebutuhan-kebutuhan di gereja, mudah sekali untuk memberi. Nanti aku dapat uang lagi, gampang. Karena Tuhan pasti kasih kepadaku. Mudah sekali. Udah nggak segan-segan. Ini barang apalah, harta duniawi lah. Tidak segan memberi bila ada pekerjaan Tuhan yang perlu biaya. Nggak segan memberi. Tidak takut dan tidak khawatir tentang duit. Nanti besok makan apa ya? Tidak perlu takut. Tidak berambisi dengan kekayaan. Saudara, Tuhan tidak mengatakan saudara tidak boleh kaya. Tapi sekali lagi saudara, kalau saudara menggunakan uang itu secara benar, Tuhan akan beri lebih. Kalau saudara keep, Tuhan tidak akan kasih.
Ingat itu aja. Hidup penuh dengan ucapan syukur. Terima kasih Tuhan, aku diberikan cuan hari ini. Tidak dapat, terima kasih Tuhan, aku tahu Tuhan pasti cukupkan. Enak hidup kita seperti itu. Dan akhirnya nanti kita pun akan ketemu dengan Tuhan dan harta kita berlimpah di surga. Semua yang kita miliki akan kita tinggalkan. Saudara pilih Allah atau Mamon? Coba pikir, saudara memanfaatkan Tuhan untuk dapat harta atau memanfaatkan harta untuk dapat Tuhan? Ada orang pergi ke gereja supaya diberkati, supaya bisnisku lancar. Tujuannya itu, orientasinya uang. Saudara menggunakan uang demi pekerjaan Tuhan. Saudara tidak bisa pilih dua-duanya. Kamu pilih uang atau Mamon. Allah berkata, jangan ada Allah lain di hadapanku. Saudara gunakan kan dalam kehidupan pernikahan? Benar kan? Aku jadi istri nggak mau diduakan, benar kan? Benar ya? Jadi suami juga nggak mau diduakan, benar kan? Allah juga nggak mau diduakan. Tapi kita cenderung beralasan, memaksa untuk memilih keduanya. Allah mengatakan, nggak bisa. Pilih aku atau Mamon. Saudara sendiri siapa Tuhanmu? Mari kita berdoa. Saudara yang saudara, kitalah yang dimaksud Tuhan dalam perumpamaan ini. Kita harus mengakui kesalahan kita. Kita harus mengakui dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Bapa di surga, apa yang kami miliki semua berasal dari Tuhan. Dan Engkau menghendaki agar kami dapat gunakan semuanya demi kerajaan-Mu. Tolong kami untuk dapat menerapkan firman Tuhan yang kami dengar pagi ini, supaya Tuhan terus dimuliakan. Bapa, terima kasih. Ada di antara kami semua memiliki komitmen yang baru saat ini. Tuhan dengar dan Tuhan perhatikan. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Puji Tuhan. Dan biarlah firman Tuhan ini memberkati kita semua, dan biarlah menguatkan iman kita, dan kita terus percaya kepada Tuhan. Dan kita percaya bahwa segala sesuatu yang kita perlukan, yang kita butuhkan, Tuhan pasti tahu. Kita naikkan pujian ini, perhatikanlah bunga bakung di ladang.